Ceritanya ini Iwan. Ini ibunya Iwan. Pada suatu malam, Iwan sedang belajar. Waktu dia belajar, ada hantu lewat. Ring, ring, ring. Iwan, Iwan. Iwan, hari sudah malam, kamu tidak tidur. Lalu Iwan pun menjawab, saya tidak takut hantu, saya lebih takut kemiskinan. Hah? Oke, selamat datang di Halo, selamat datang di Mukamu Review. Saya Wisnu dari Mukamu Review. Untuk saat ini saya mau mereview sebuah film motivasi dari Indonesia yang merupakan pengalaman hidup daripada Iwan Setiawan, yaitu kisah sukses dari Iwan Setiawan. Ini diadaptasi dari novel karangan Iwan Setiawan, yaitu yang berjudul Nine Summer and 10 Autumns. Buku ini sebelumnya cukup meledak di pasaran. Saya sudah membeli buku dan membacanya, memang sungguh memotivasi. Karena itu saya mereview film ini karena ini merupakan motivasi daripada anak muda yang bernama Iwan Setiawan. Bagaimana dia dari keluarga yang berkekurangan hingga bisa menjadi direktur sebuah perusahaan internasional di New York. Oke, sebelumnya jika Anda mau mendengarkan atau melihat review-review film yang lain, kalian bisa subscribe di sini. Dan sesudahnya ya sudah. Oke, sekarang saya hendak mereview film ini. Di launching itu tahun 2013. Pada mulanya tuh dimulai dari, jadi biasanya film tuh dimulai dari zero to hero. Kalau film ini mungkin agak beda karena pertama kali diceritakan ialah seorang Iwan Setiawan itu yang bagaimana dia hendak mewujudkan keinginannya hingga dia bekerja di New York tersebut. Iya, jadi dia bercerita di situ dan dia seperti kilas balik perjalanan dia waktu kecil. Jadi pada waktu tahun 1974 itu diceritakan ada seorang bayi yang lahir, yaitu bernama Iwan Setiawan, yang diperankan oleh Ihsan Tarore. Di film ini Ihsan Tarore bermain juga cukup bagus, dan bapaknya diperankan oleh Alex Komang. Alex Komang dalam film ini paling menonjol mungkin dari aktingnya sebagai bapak daripada Iwan, dan yang ibunya diperankan oleh Dewi Irawan. Jadi Iwan ini dia merupakan anak ketiga dari 4 saudara, di mana kakaknya yang 2 perempuan, sedangkan kemudian adiknya yang lahir juga perempuan. Jadi karena dia merupakan anak laki-laki satu-satunya, maka dia sangat disayang oleh keluarganya, dan bapaknya juga berharap dia mendidik Iwan dengan sangat keras karena dia berharap agar Iwan nanti bisa menjadi seseorang yang mempunyai kekuatan. Jadi dari kecil itu bapaknya Iwan adalah seorang supir angkot. Jadi dia dari keluarga yang tidak mewah. Bapaknya supir angkot yang tinggal di Kota Batu,
malang, dan dengan semua yang serba kekurangan. Jadi diceritakan juga di situ bagaimana nanti bapak ibunya itu kesulitan dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Nah, yang menarik di sini ini ceritanya benar-benar seperti real. Jadi tokoh Iwan itu tidak diceritakan waktu kecil dia hebat atau gimana. Dia menceritakan apa adanya di sini, Iwan Setiawan. Jadi dia bercerita kalau Iwan itu dari kecil adalah seorang yang pemalu, mungkin penyendiri, dan dia juga dia tidak seperti anak-anak yang lain yang sering bermain bersama teman-temannya atau menguasai permainan anak laki-laki, tapi dia lebih sering di rumah untuk belajar. Dia juga sangat tergantung sekali pada waktu masih kecil kepada ibunya. Di sini dia nyebutnya ibu, pakai K belakangnya. Diceritakan gimana waktu dia masuk sekolah pertama itu untuk ditinggal ibunya keluar sekolah aja dia sangat ketakutan, dan sehingga bapaknya sempat marah-marah ke Iwan karena kok untuk sekolah saja harus ditungguin. Dan ada satu kata-kata yang diingat Iwan sampai besar, yaitu kamu itu anak laki-laki, harusnya bukan ibumu yang menjagamu, tapi kamulah yang menjaga ibumu. Jadi dari situ Iwan terpendam bahwa dia tuh harus berani dan berbuat sesuatu untuk keluarganya. Nah, yang menarik pada waktu kecil di SD-nya itu ternyata Iwan itu satu sekolah dengan Krisdayanti, penyanyi terkenal saat ini. Jadi di situ mungkin awal mula Krisdayanti, di mana Krisdayanti selalu memenangkan perlombaan-perlombaan nyanyi di daerahnya. Oke, setelah SMP, setelah waktu kecil itu selain diceritakan, itu juga diceritakan kalau Iwan itu tidak mempunyai TV di rumahnya dan juga tidak mempunyai kamar sendiri. Jadi dia kalau ingin menonton TV, dia selalu menunggu kakak-kakaknya setelah selesai sekolah, setelah selesai mengerjakan PR, dan dia bersama-sama kakak-kakaknya dan adiknya pergi ke rumah tetangganya untuk menonton TV bersama. Satu kejadian lagi waktu masih kecil yang menarik menurut saya ialah di mana Iwan itu mungkin saking penakutnya di sekolah sehingga dia pun pernah berkelahi dengan temannya, dan terlihat sekali kalau Iwan itu penakut karena waktu itu dia dibela kakaknya, dan sampai rumah itu terjadi perkelahian dan Iwan pun tidak membalas bila temannya memukul dia. Kejadian kecil juga mungkin untuk latar belakang, Iwan itu tidak senang dengan permesinan. Jadi waktu bapaknya membenarkan mobil, dia minta Iwan untuk menunjukkan alat-alat tang, kunci Inggris. Itu Iwan tidak begitu paham apa tang itu bentuknya seperti apa, kunci Inggris seperti apa, karena Iwan itu lebih tertarik untuk belajar. Ini kemampuan matematika Iwan di situ diceritakan bahwa sangat tinggi dan kemampuan belajarnya sangat tinggi. Ada adegan juga yang menarik waktu masih kecil ialah pada waktu malam-malam ibunya terbangun dan melihat di kamarnya itu tidak ada yang tidur. Dia cuma ngeliat anak yang perempuan, bapaknya, dan dia mencari kok tidak ada Iwan. Begitu ibunya keluar, dia mendengar Iwan sedang belajar matematika di kamar yang kecil. Dia tanya, Iwan, kamu tidak tidur, kamu tidak takut? Pokoknya kata-katanya seperti kamu tidak takut hantu. Dan kata-kata Iwan hanya, saya tidak takut hantu bu, saya hanya takut
kemiskinan. Jadi dari kecil itu Iwan memang ingin keluar dari kemiskinan karena dia melihat bedanya antara dia dan teman-temannya, dan mungkin dia waktu itu keinginan dia mempunyai kamar sendiri, makanya dia berusaha dan dia juga ingin membuktikan kepada orang tuanya kalau dia itu bisa. San beranjak dewasa pun, waktu di sekolah Iwan sudah terlihat kalau dia SMP SMA itu dia merupakan anak yang pintar di sekolahnya. Tapi pikirannya dia hanya bagaimana dia bisa meraih kesuksesan, dia hendak membuktikan dirinya. Pernah ada adegan pada waktu dia bersama teman wanitanya pergi menonton teater mobil. Di situ dia bilang dia melihat kehidupan film yang di New York. Mungkin itu juga yang menginspirasi dia agar dia dapat pergi ke luar negeri. Karena kepintarannya, Iwan kemudian diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor. Sekolah negeri, mungkin melewat PMDK, sekolah negeri di Bogor yang lumayan terkenal dan bagus. Nah, pada waktu dia diterima di Bogor, dia pun berkata kepada ibunya, dan ibunya setuju. Tapi bapaknya itu tidak setuju kalau dia sekolah di Bogor. Bapaknya sempat marah dan berkata, Bogor tidak memerlukan kamu, rumah ini lebih memerlukan kamu. Karena bapaknya itu ingin Iwan membantu dia dalam menjalankan angkotnya, menjadi kernek. Tapi Iwan tidak mau, dia bilang, Pak, saya kan tidak bisa memilih, saya tidak bisa memilih siapa bapak saya. Pertama kali dia ngomong ini, bapak kan tidak bisa memilih siapa anak, dan saya juga tidak bisa memilih siapa bapak saya. Nah, habis itu ibunya menangis karena ibunya itu juga ingin anaknya, dia ingin keputusan anaknya untuk sekolah itu berlanjut. Akhirnya bapaknya berpikir dan kemudian besoknya dia mengajak Iwan untuk pergi bersama bapaknya ke angkotnya. Di dalam mobil angkot itu Iwan hanya diam saja. Terusan dia tiba di suatu tempat dan ternyata di tempat itu bapaknya menjual mobil angkotnya, dan yang sedih dia memberikan satu plastik, itu mungkin duit hasil dari jualan mobil angkot itu, dan diberikan ke Iwan. Dan tanpa berkata-kata bapaknya juga pergi lagi tanpa menengok angkotnya kembali. Jadi itu tandanya bahwa bapaknya setuju kalau Iwan sekolah di IPB. Kemudian setelah itu Iwan pun kuliah di IPB. Kuliah di IPB dia merasa senang dengan teman. Di sana ada diceritakan kegiatan dia di teman kosnya. Itu juga cerita bagaimana di IPB dia termasuk murid yang pintar. Walaupun dia supir angkot, tapi karena keinginannya untuk maju, dia pun belajar kuat, dan mungkin karena otaknya dia termasuk kumlot sekolahnya. Ada adegan pada waktu dia mahasiswa, itu orang tuanya kesusahan untuk membiayai Iwan sekolah karena bapaknya pada waktu itu ditangkap oleh polisi. Mobil angkutnya disita oleh polisi karena ternyata mobil truknya itu bukan berisi bahan yang seharusnya, tapi ada bahan cairan tidak tahu kemana. Kemudian bapaknya pergi ke Jakarta, dan ibunya berkata dia tidak bisa membiayai untuk Iwan sekolah. Akhirnya Iwan pinjam duit ke pamannya yang
berjualan seperti berjualan barang bekas atau apa yang termasuk lumayan lah di Jakarta atau di Bogor, saya agak lupa. Jadi Iwan waktu biaya kuliah dibantu oleh pamannya. Setelah lulus dengan nilai cum laude, akhirnya Iwan kerja di Nielsen di suatu perusahaan swasta, perusahaan asing di Jakarta. Di sini juga terlihat kalau Iwan itu menonjol di kantornya, sehingga akhirnya dia melamar pekerjaan di New York. Akhirnya dia mendapatkan promosi ke New York, dan awal pertama di New York mungkin dengan susah payah dengan keterbatasan bahasa dan lainnya. Akhirnya setelah 10 tahun di New York, setelah 10 tahun di New York, Iwan Setiawan berhasil diangkat menjadi direktur sebuah perusahaan itu. Jadi intinya ialah bagaimana anak dari yang orang tidak punya atau bukan dari orang punya, yaitu dari supir angkot, akhirnya dia dapat mewujudkan impiannya untuk kerja di New York, dan di New York pun dia berhasil sebagai direktur. Setelah 10 tahun dia di New York, atau 9 summer and 10 autumns, akhirnya dia bertekad untuk kembali pulang karena dia ingin bertemu kepada orang tuanya. Nah, setelah dia balik pun dia menuliskan kisah hidupnya, dan cerita ini yang bagus diakhiri setelah bukunya itu sukses dan dia memberikan pembicaraan kepada teman-temannya dan kepada khalayak karena bukunya selalu laku. Akhirnya dia berterima kasih kepada orang tuanya. Adegan yang bagus ialah waktu dia pertama kali diterima di New York, itu bagaimana keluarganya itu merasa bangga sekali kalau ada anak dari Batu itu bisa kerja di New York. Bahkan ibunya juga nggak tahu New York itu apa. Juga adegan terakhir itu pada waktu Iwan memberikan ceramah kepada orang-orang di kota Batu, itu bapaknya juga merasa terenyuh, dan digambarkan terakhirnya Iwan, bapaknya dan ibunya pulang ke rumah dengan mobil yang disupir oleh Iwan. Ya, jadi intinya cerita ini adalah cerita motivasi yang tentu saja sangat bagus, karena ini menceritakan tentang kegigihan dan kesungguhan dari Iwan Setiawan untuk mencapai cita-citanya. Walaupun banyak tantangan, bukan hanya teman-temannya, juga mental Iwan yang waktu di sekolah itu kelihatannya belum siap karena dia merasa dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa belajar aja. Juga kesungguhan, kedisiplinan, dan keinginannya untuk keluar dari kemiskinan. Dan salah satu yang bisa inspirasi ialah kata-kata Iwan yang mengatakan dia bahwa saya tidak bisa memilih masa lalu saya, tapi masa depan itu bisa kita lukiskan, tapi masa depan itu yang bisa kita lukiskan. Ya, jadi itu aja cerita tentang reviewnya. Jadi saya kasih nilai 7 dari 8 deh, 8 dari 10. Jadi kalau Anda mau menonton film 9 Summer 10 Autumns, sungguh saya sarankan untuk motivasi keberhasilan. Oke, sampai sini saja reviewnya. Sampai bertemu lagi di review-review selanjutnya dari Mukamu Review. Sampai jumpa.